Perkenalkan, nama saya Reganadi Onggata, saya perwakilan dari kelompok satu untuk mata kuliah Machine Learning. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari tugas proyek yang telah kami lakukan untuk mata kuliah ini. Nah, di sini saya dan kelompok memutuskan untuk membuat aplikasi deteksi wajah untuk absensi yang berbasis website. Nah, latar belakang kenapa kami memilih judul atau website ini menjadi eh, tugas mata kuliah ini adalah kita mengambil dari experience nyata di lapangan asli di kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, kami mengambil Universitas Microskill, di mana rata-rata absensi itu masih memakai kartu ya. Jadi kalau kita boleh jujur-jujurkan saja kan, kartu itu bisa dititip ke mahasiswa ya. Jadi meskipun mahasiswa tidak hadir di dalam kelas, absensinya itu biasanya tetap hijau atau tetap hadir gitu. Nah, yang kedua, misalkan di kelasnya itu masih memakai absensi manual. Nah, kalau absensi manual itu kan masih ini ya, manual panggil satu-satu gitu. Manual panggil satu-satu. Nah, itu kan biasanya lebih lama ya. Mungkin biar lebih jelas kita bisa lihat di mungkin kelas Pak Kelvin gitu ya. Biasanya kan Pak Kelvin memanggil absensi itu nama kami itu manual ya satu-satu, kemudian kita harus typing lagi ke depan. Nah, itu kan biasanya kerjanya kayak bisa dibilang 2 kali gitu. Apalagi sampai depan kan mahasiswa itu berdepet-depetan ya di depan kelas gitu. Jadi menurut saya kurang efektif. Makanya kami di sini menentukan topik ini sebagai tugas mata kuliah mesin learning. Nah, seperti saya bilang kan tadi kami memakai website ya. Jadi kan di website itu udah pasti ada front end, back end, dan kami juga memakai database. Nah, jadi di bagian front end kami memakai React ya sebagai dasar atau sebagian besar front end kami itu ada di React. Kemudian di bagian back-endnya sendiri kami pakai Flash dari Python yang cukup populer juga. Kemudian di bagian database, eh, di database saya memakai PostgreSQL. Gitu. Nah, nggak sampai di sini, kami ingin meringankan lagi tugas dari dosen yang tentang absensi-absensi ini. Jadi kami di sini memutuskan untuk melakukan implementasi N8N juga untuk WhatsApp notification atau white message yang langsung masuk ke WhatsApp dosen ketika ada mahasiswa yang berhasil absen gitu, mahasiswanya hadir. Jadi menurut kami itu lebih mempermudah lagi pekerjaan dosen untuk mengecek absensi masing-masing mahasiswa. Nah, jadi kurang lebih ini adalah teknologi atau tech yang kami pakai. Nah, kurang lebih itu mungkin seperti ini ya. Nah, mungkin secara biar ada gambaran besarnya, saya akan jelaskan sedikit alur atau flowchart dari aplikasi kami. Sini biasanya kan di metode awal kan mahasiswa scan wajah. Ya, mahasiswa scan wajah. Kemudian setelah scan wajah kan saya menggunakan HOG ya, atau Histogram of Oriented Gradient. Nah, ini salah satu model yang cukup populer juga di dunia computer vision untuk mengekstrak fitur wajahnya. Nah, ini untuk apa? HOG itu untuk satu, kita kan tidak bisa langsung membaca apakah itu image ya. Jadi kita butuh function dari HOG ini tuh base 64 to image. Jadi setelah string-string yang mungkin bisa dibilang cukup tidak jelas ya, langsung diubah ke image. Nah, di sini setelah bisa dibaca, saya juga pakai sebuah function yaitu detect face. Nah, detect face itu juga memakai HOG. Untuk apa? Biar kita tahu gitu, apakah wajah yang didetect itu beneran, ibaratnya itu apakah itu beneran wajah atau bukan gitu. Apakah sudah teridentifikasi wajah di database atau bukan gitu. Nah, kemudian ada function compare face. Nah, compare face ini untuk apa? Compare face ini kan karena kita absensi di user yang sudah terregistrasi ya. Ibaratnya di database kan kita harus compare antara wajah A dengan wajah A yang ada di database itu sama atau bukan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini saya juga ada buat validate kualitas gambar ya. Ada function validate kualitas gambar gitu. Kan kita nggak mau ya, gambar yang di scan dari itu tidak jelas gitu. Nah, lanjut setelah itu, jika memang semuanya itu sukses ya, gitu ya di function-function dari how sukses, maka berarti kan itu bisa dikatakan mahasiswa itu hadir ya. Setelah dia melewati base 64, detect face, compare, ya validasi kualitas, akan hadir gitu. Nah, jika keempat function ini tidak apa, maka bisa dibilang mahasiswa tidak hadir atau mungkin tidak terdaftar atau tidak terdaftar. Nah, kurang lebih seperti ini. Sampai di sini kan tadi kita adanya bagian yang hadir. Di bagian hadir kan kita tadi ada bilang bahwa kita ingin mempermudah pekerjaan dosen gitu. Jadi kita implementasi N8N untuk
WhatsApp notification. Kurang lebih seperti ini. Nah, eh, ngobrolin tentang WhatsApp kan berarti kita butuh API ya. Di sini saya menggunakan API yang namanya itu adalah Fonte. Nah, ya, Fonte ini bisa dibilang sebenarnya unofficial WhatsApp API. Nah, meskipun ini memang unofficial, tapi ini cukup populer ya di Indonesia. Karena ya kalau misalnya kita pemakaiannya itu hal sewajarnya, apalagi seperti untuk tugas-tugas ini kan menurut saya ini aman-aman saja ya, tidak akan ban ya mungkin untuk takut pakai. Nah, mungkin ini adalah ringkasan ya dari teknologi atau tech stack yang saya pakai hingga alur alur flowchart dari tugas saya. Nah, kita lanjut ke bagian kode program. Nah, di sini ada dua folder di dalam folder absensi yaitu BN dan frontend. Eh, nah, di sini saya akan jelaskan dulu ya. Nah, di bagian BN saya kan karena pakai Python. Di sini Python secara global saya tuh versinya itu ada di 3.14. Nah, untuk library-library yang saya pakai akan saya jelaskan. Tapi di sini untuk menghemat waktu, di sini saya akan memakai versi dari 3.11 ya. Di komputer saya ada dua versi 3.11 dan 3.14. Nah, untuk library yang saya pakai ini lebih bagusnya itu memakai dari Python 3.11 itu. Nah, jadi dia adalah command prompt untuk mengakses Python 3.11 dulu. Di sini saya juga pakai virtual environment agar environment global secara global dari Python saya itu tidak berubah gitu ya. Nah, karena udah bisa, kita tinggal aktifkan aja virtual environment-nya dengan kode command prompt ini. Ya, sambil menunggu mungkin saya akan pertama mungkin memperlihatkan skema.sql ini. Nah, skema.sql ini kan adalah untuk query database Postgre ya. Saya hanya buat tiga tabel simple, yaitu user, base encoding, dan attendance gitu. Ya, tabel yang cukup simple untuk tugas ini. Nah, di sini kalau kita lihat di terminalnya kan virtual environment saya sudah aktif ya. Jadi kita butuh instalasi library-nya. Jadi ini kita bisa install pip install min-r requirement. Ya, tapi ini rawan error ya. Jadi saya lebih pilih install manual seperti ini ya, ditulis satu-satu. Ini kita enter apa. Nah, sini saya akan coba jelaskan apa aja sih library yang saya pakai di BN-nya. Yang pertama itu ada Flash atau BN API dari Python-nya sendiri. Kemudian ada Flash CORS ya untuk sebagai jembatan API antara BN dengan frontend-nya. Flash CORS itu mungkin kalau lebih populernya di website itu kan sebenarnya Axios. Ini kurang lebih mirip lah 11-12. Nah, di PsychoPG Binary itu itu ini ya ORM dari PostgreSQL-nya. Biasanya kan kalau kita lebih kenalnya itu seperti Sequires gitu. Nah, ini PsychoPG 2 binary. Ini ada face recognition models. Nah, face recognition models ini itu kayak model pre-train gitu ya, yang udah kita pakai ya, di testnet. Nah, model ini tuh bisa dijalankan di dalam mesin utama Delip. Jadi kita harus install Delip-nya. Nah, Delip itu juga butuh ini ya, istilahnya tuh kayak partnernya gitu ya. Ya, mana namanya tuh CMake. Kita juga harus install CMake-nya. Kemudian ada OpenCV Python ya, ya jelas kita butuh untuk OpenCV-nya. Eh, saya nggak tahu juga kenapa. Mungkin bisa diupdate aja. Kemudian ada below, ada NumPy untuk perhitungan sederhana, ada python.env agar kita bisa membaca file .env ini. Ini ada request dan submit juga. Sambil menunggu juga, ini di sini ada .env ya, di sini ada konfigurasi database sesuai usernya aja nanti misalnya pakai ingin menjalankannya. Kemudian ada face recognition tolerance di sini 0,4 dan minimal face encoding. Nah, minimal face encoding itu maksudnya satu user itu wajib ketika registrasi itu mengambil gambar tuh sebanyak 5 kali gitu. Nah, di sini nanti saya akan demokan mungkin sebanyak 5 sampai 15 kali ya agar akurasinya itu lebih bagus. Nah, di sini saya lanjut install lagi, saya coba install ulang. Nah, di sini seharusnya sudah berhasil. Lanjut ke N8N web URL. Di sini N8N itu punya port sendiri ya untuk bisa men-set konfigurasi N8N. Ini portnya itu di 5678. Kemudian saya tidak pakai localhost, saya pakai langsung IP dari komputer saya. Itu lebih mempermudah saya untuk mengakses semuanya. Kemudian ada flash konfigurasi yang untuk secret key yang bisa dibuat untuk bebas saja. Di bagian model ada untuk user, attendance, dan face encodingnya gitu. Di usernya ada ya bisa cek nih apakah NIM yang sudah dipakai, bisa dilihat user, bisa cek usernya, nah, hanya model-model sederhana seperti biasa.
Kemudian di config.py-nya juga sama. Dan di app.py-nya ini adalah app inti untuk routingannya. Jadi ini kan hanya taruh routing kemudian memanggil fungsi-fungsi yang ada di dalam utils ini. Nah, di utils ini ya, ada beberapa fungsi yang saya buat, yang sebenarnya sudah saya jelaskan di awal video tadi ya. Nah, pertama kan ketika kita akses, saya buat fungsi dulu base64 to image. Jadi kan kita nggak bisa baca image-nya langsung ya, harus di base64 decode dulu dari string ke image. Ya, kemudian kita detect apakah wajah ini memang valid, sudah terdaftar, dan lain-lain sebagainya. Dan jika ya memang wajahnya itu valid, kita akan encode ya. Encode itu mungkin lebih populer bisa kayak membuat sidik jari digital gitu, uniknya gitu. Unik dari masing-masing foto yang kita simpan juga ke dalam database. Ya, kita ada komparasi antara wajah dan eh, wajah sekarang dengan wajah yang ada di database dan lain sebagainya. Kemudian ada proses multiple image ya, karena kan kita pakai tidak hanya satu foto ya, jadi kan user itu harus minimal 5 sampai 15 kali mengambil gambar ketika registrasi. Nah, ini juga validasi image ya, bisa aja kan user tuh lagi ngambil foto tuh terlalu terang, terlalu gelap ya. Mungkin nggak sesuai kualitas atau standar dari kode program saya tuh, ini dia juga akan kirimkan error. Nah, jadi kurang lebih seperti ini kode BRN-nya. Kita lanjut ke dalam N8N. Nah, N8N itu saya buat datanya itu disimpan sebagai payload yang berisi nama, name, timestamp, status, confidence score atau akurasinya, tanggal, dan waktu. Kemudian jika sudah berhasil disimpan sebagai respon, dia akan mengirimkan notifikasi ke dosennya. Jadi itu gambaran besar dari kode-kode program saya. Uh, ini kita bisa coba langsung aja Python app.py. Nah, di sini saya di port 5000 ya untuk BN-nya. Nah, di sini tidak ada saya pakai. Nah, di sini sudah berhasil terhubung di mana API user itu untuk menunjukkan user ya. Seperti di sini saya mungkin perlihatkan contoh. Nah, ini saya kan udah buat routing di slash API slash user. Nah, kalau misalnya ada user ya di aja gitu. Karena kebetulan saya belum meregistrasi siapapun, maka usernya ini kosong ya. Nah, untuk mengecek apakah database terkonek juga di sini bisa dilihat database connected gitu. Nah, saya akan membuktikannya juga. Saya sudah buka pgadmin atau untuk Postgre saya. Nah, ya sudah connected semua di sini, tabelnya juga sesuai yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Oke. Nah, di sini saya ada sebuah query ya untuk membuktikan database-nya itu beneran berjalan atau tidak gitu. Nah, usernya masih nol, coding udah pasti nol juga. Nah, lanjut mungkin kita bisa lanjut ke bagian front end langsung ya. Nah, di bagian front end saya masuk ke foldernya dulu. Di sini ada package-package ya. Saya mungkin langsung npm saja. Karena modulnya saya hapus ya untuk menunjukkan proses instalasinya gitu. Nah, di sini kalau kita lihat di package.json, ini saya pakai React Fight ya, React dari Fight. Kemudian saya pakai Tailwind CSS versi 4 yang terbaru. Kemudian ada Axios ya, seperti Flash COR Arrest tadi. Itu untuk jembatan penghubung API gitu. Kemudian dari Hotos, di sini tuh untuk UI notification dari React yang lebih bagus lah. Lebih saya suka gitu. Kemudian ada React Router DOM untuk routingannya. Ada React Webcam ya, karena ini absensi ya, pasti kita harus mengakses kamera gitu untuk dari front end-nya. Nah, ada Tailwind, ya hanya itu saja sih untuk konfigurasi di bagian front end-nya. Di buah SRC ini juga ada komponen ya, ada attendance, kamera, home, register. Akan saya tunjukkan juga nanti. Nah, ini mungkin udah bisa kita npm run dev langsung ya. Di sini untuk port dari front end sendiri saya buat di 3000. Oke. eh, oke. Nah, kita udah terhubung di bagian front end-nya. Nah, karena tadi kan saya ada 4 komponen ya. Di sini attendance itu untuk absensi seperti di sini. Nah, kemudian ada registrasi, start di sini. Kemudian ada home. Nah, home udah pasti di sini. Dan kamera itu ya komponen kamera ya. Setiap absensi dan registrasi kan butuh kamera gitu. Nah, ini untuk routingan API-nya ya. Dari kita panggil ke BN-nya gitu. Nah, kurang lebih seperti ini, yang sederhana saja. Yang kurang lebih hanya sepertinya. Mungkin saya akan mencoba mendemokan ya. Tapi sebelum saya demokan, mungkin saya akan lanjut ke bagian N8N ya. Saya akan menunjukkan N8N-nya. Ini saya buka terminal baru lagi. Ya, langsung saja N8N start-nya.
Di sini kita butuh instalasi N8N secara sederhana aja langsung di bagian folder absensi ya, di dalam folder absensinya. Nah, kalau misalnya instalasinya udah berjalan gitu ya N8N-nya, maka kita tinggal langsung N8N start-nya aja. Ini akan membuka port 5678 yang seperti saya bilang tadi untuk settingannya gitu. Hasil, nah, ini ya workflow yang telah saya buat yang gitu. Di sini saya pakai tiga istilah tuh, kalau di itu istilah itu namanya adalah node ya, node. Nah, saya pakai tiga node yaitu webhook. Kalau kita lihat webhooknya itu untuk HTTP post ya, ada yang ya untuk sebagai webhook lah, biar bisa terhubung antara frontend dengan backend-nya. Kemudian ada HTTP request, dia juga metodenya post ya ke Fonte. Sini tuh API yang disediakan Fonte untuk kita kirim message gitu. Mungkin saya akan coba buka Fonte-nya juga. Oke, Fonte, saya login. Coba saya lihat passwordnya. Hmm. Di sini tinggal isi aja nomor user kita. Saya isi nomor saya sendiri, kemudian passwordnya. Saya perlihatkan aja nih, nggak apa-apa. Nanti saya ganti. Ya. Kira-kira sepertinya bagian dashboard dari Fonte. Di sini ada device yang harus kita konekkan dulu. Oke, di sini saya tinggal connect aja pakai QR. Ya, mungkin sebentar ya, saya akan scan QR-nya. Ini QR yang dua itu QR WhatsApp ya, yang link device ini. Nah, saya coba connect dulu. Oke, di sini sudah connected ya. Nah, nah, di sini tuh ada token ya. Tokennya itu digunakan untuk eh, di ya. Nah, di sini tokennya itu kan untuk authorization ya. Seperti biasa kita buat cookie gitu, kita butuh tokennya. Konten tab yang saya buat sebagai JSON, ya, send header di sini di nomor saya. Kemudian message-nya itu seperti ini gitu. Dan di sini kan diambil dari JSON untuk body. Ya kan kita tadi udah simpan sebagai body ya dari email tadi. Ya untuk nama, kemudian new, day, time, status, dan confidence score-nya gitu. Nah, lanjut ke bagian respon to webhook-nya gitu. Jadi ya, responnya di sini saya cuma buat true ya, suksesnya itu true gitu. Nah, di sini kalau kita mau biar bisa diakses itu kita butuh di inaktif ya, diaktifkan yang ini. Nah, ini saya sudah aktif, jadi sebenarnya ini phone saya ini nanti langsung bisa kirim pesan gitu. Ya, nanti akan saya contohkan langsung di bagian ini. Ini bisa saya demokan, tapi sebelum saya demokan mungkin saya akan tutup kamera recording saya karena nggak bisa diakses gitu. Oke, ini saya akan coba registrasi. Kemudian, oh, balik ya. Oke, lanjut ke scan wajah gitu. Nah, sini karena tempat saya agak gelap ya, dan kamera saya juga nggak begitu bagus. Mungkin saya akan ngambil 15 foto gitu. Nah, untuk fotonya sendiri tuh kalau bisa bebas aja ya. Sebanyak 15 kali untuk lihat kamera. Ya, atau mungkin lihat layar. Kemudian lihat kanan sedikit. Lihat kiri sedikit. Lihat layar lagi. Lihat kamera lagi. Ya, mungkin cukup ya di 16 foto. Ini kita simpan prosesnya.
Ini kalau kita lihat di terminalnya tuh, ya, kita bisa melihat prosesnya. Ada yang bisa terdeteksi, ada yang tidak gitu. Wajahnya tidak jelas atau dan sebagainya gitu kan. Nah, di sini masih di prosesnya. Nah, sudah berhasil. Nah, coba kita lihat di database apakah benar. Nah, ini encoding yang tersimpan itu hanya 7 gitu. Ini kalau kita lihat kan dia kayak ya kurang jelas gitu ya wajahnya, mungkin kurang dekat gitu. Tapi kalau misalnya kita coba ke absensinya, ya, wajahnya itu tidak berhasil dideteksi ya. Karena mungkin encodingnya itu tidak sesuai minimumnya. Nah, mungkin kita di sini coba registrasi ulang. Oke, saya duduk dulu. Oke. Ini mungkin karena pengaruh background saya yang ini ya, tempat saya cukup gelap. Jadi kayaknya encoding ini sulit. Aduh, oke, untung setengah bisa. Jadi ini lihat pengguna terdaftar juga. Jadi kalau kita lihat di BN-nya juga harusnya ada. Oke, kita coba absensi. Hmm, kita ke detail. Coba saya cek sebentar. Oke, coba saya terangkan ini ya, tempat saya dulu.
Oke, saya simpan. Oke. Nah, di sini masih di coding. Ya, kita tunggu aja. Oke, di sini sudah berhasil ya didaftarkan. Di sini kita lihat dengan NIM 2211. Dan ini saya akan coba absensi lagi ya. Di sini saya coba hidupin saya lagi. Nah, sudah bisa ya gitu. Ya, akurasinya mungkin turun karena ya tempat saya cukup gelap ya. Tapi kalau kita lihat di WhatsApp ya, di sini kita bisa lihat bahwa absensi ini telah masuk gitu. Dengan nama Regan Adrianggata dengan NIM yang 2211 tadi. Saya lihat di usernya. Ya, bahkan kayaknya itu juga 3 gitu ya. Eh, ya, ini dengan T yang 3 tadi ini kan sudah terbukti berhasil ini ya, terabsensi gitu. Bahkan WhatsApp-nya juga masuk. Nah, di sini kita bisa mengganti WhatsApp tujuannya. WhatsApp ke N8N-nya di sini. Ya, di sini kita tinggal ganti aja target value-nya nih mau ke nomor siapa gitu. Mungkin bisa saya demokan ya. Mungkin saya pakai nomor salah satu anggota kelompok saya ada di ini ya. Coba saya sebagai contoh saya langsung masukin aja nomornya. Ada 0822 23 0823 666 9051. Nah, ini oke kita save dulu di sini ya kan. Kemudian saya matikan kameranya dulu. Kemudian saya akan coba absensi kembali. Saya bikin press sekali ya. Nah, sudah berhasil ya. Kurasinya juga meningkat. Ini average-nya tuh pasti di 80 sampai 90 jika kita mengambil gambarnya tuh di situasi yang sesuai gitu. Nah, kita lihat di sini masuk ya. Ya, pesan yang sama seperti di nomor saya sendiri. Kemudian di nomor teman saya juga sama ya. Send via phone. Oke. Nah, jadi kurang lebih tuh seperti ini ya tugas proyek yang telah berhasil kami lakukan gitu. Nah, jadi terima kasih untuk Pak Kelvin dan terima kasih.